Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom wanita surgawi, senang bisa berjumpa kembali dengan ibu-ibu semua. Apa kabar hari ini ibu-ibu? Kita bisa lewati ya. Oke, hari ini kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul mengelola waktu. Waktu tanpa terasa bisa terbuang dengan sia-sia. Ya, tapi bisa juga kita isi dengan hal-hal yang baik dan berguna. Untuk itu mari kita belajar kebenaran firman Tuhan hari ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih Engkau beri kami kesempatan kembali untuk bertemu dalam program Wanita Surgawi ini. Kami buka hati dan pikiran kami untuk Engkau terangi dengan kebenaran firman-Mu yang akan menjadi rema dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu, tahukah ibu bahwa salah satu ciri dari orang yang tidak menghormati Tuhan dengan benar, yang tidak mengenal Tuhan dengan benar adalah sikapnya yang tidak hormat kepada Bapa di surga. Dan salah satu sikap tidak hormat itu adalah ketika kita tidak menghargai waktu yang Tuhan berikan. Yang Bapa sudah sediakan, yang Bapa sudah anugerahkan kepada kita. Waktu tidak bisa kita beli. Sekaya apapun kita, sehebat, sepandai apapun, kita tidak bisa membeli waktu. Waktu ada, waktu berjalan. Kita diam, waktu tetap berjalan. Kita jalan, waktu berjalan. Kita berlari, waktu tetap berjalan. Dia konsisten, ya. Waktu itu dia ketat, tapi dia juga absolut. Ketat artinya dari detik ke detik, menit ke menit, dari jam ke jam, hari ke hari berlangsung secara teratur dan tepat. Nah, absolut artinya tidak ada yang dapat menghentikannya atau memundur ulang. Ya, dan hanya Bapa yang dapat menghentikan perjalanan waktu bumi ini, termasuk perjalanan waktu hidup kita masing-masing. Nah, fakta ini sesungguhnya merupakan satu realitas yang sangat dahsyat dan seharusnya ini menggetarkan jiwa. Jadi orang yang tidak tergetar oleh adanya realitas waktu yang ketat dan absolut ini, pasti dia tidak mempersiapkan dirinya dengan baik. Pasti dia tidak mempersiapkan hari kematiannya. Karena kematian satu hal yang pasti. Semua kita akan berakhir. Entah kapan, bagaimana caranya, di mana, itu nggak penting. Bukan sesuatu yang harus kita ributkan, bukan. Tetapi bagaimana kita mempersiapkan momen itu, itulah yang penting. Nah, kita juga mesti mengerti bahwa apa yang kita alami hari ini, keberadaan kita hari ini, itu merupakan satu akumulasi atau satu akibat atau mengandung resiko dari apa yang kita lakukan masa lalu atau keluarga kita lakukan di masa lalu yang mana membawa kita bisa terseret sampai berkeadaan seperti hari ini. Nah, dengan mengerti seperti itu kita juga jadi bisa berpikir bahwa apa yang kita lakukan hari ini akan berdampak di hari ke depan. Bukan hanya bagi kita, bisa bagi anak cucu keturunan kita, bagi keluarga besar kita. Bisa berdampak seperti itu, ya. Jadi Bapak Ibu, khususnya ibu-ibu, kita tidak bisa menghindari yang namanya hukum kehidupan. Di mana waktu itu akan terus berjalan secara absolut dan ketat. Dan kondisi kita hari ini merupakan kumpulan atau akumulasi atau akibat dari apa yang terjadi di masa lalu. Nah, masalahnya adalah tidak banyak orang yang mengerti hal ini. Bahkan mereka terperangkap dalam kebodohan dan mereka tidak memedulikan kehidupan ini. Mereka hanya mikirin hari ini, apa yang bisa menyenangkan mereka hari ini. Nah, coba kita lihat Hawa. Ya, bagaimana dia tidak sungguh-sungguh memperhatikan apa yang Tuhan sudah pesankan. Pada hari kamu makan buah itu, kamu akan mati. Dia nggak ingat atau dia
sudah terimpartasi oleh semangat si Lucifer yang mau mengatasi yang maha tinggi itu, yang sombong itu. Karena Lucifer menjanjikan kalau kamu makan buah ini, kamu akan tahu segala hal. Mau Hawa, makanya dia makan. Walaupun dia tahu resikonya adalah mati. Resikonya terpisah dari Allah. Kita juga ingat bagaimana Esau demi semangkuk sup, semangkuk sepiring makanan, dia menukar hak kesulungannya. Daud tidak pernah mempertimbangkan dengan serius bahwa tindakannya mengambil istri Uria dengan membunuh prajurit setia itu berbuntut bencana dalam keluarganya. Gehasi tidak berhitung dengan benar ketika ia menipu Naaman dengan mengambil persembahan yang mestinya diberikan kepada Elisa. Demikian juga Yudas tidak mempertimbangkan dengan serius bahwa akhirnya ia kehilangan hak istimewanya sebagai murid, sebagai rasul, menjadi pengiring Tuhan Yesus, bahkan mengakhirinya dengan bodoh, yaitu menggantung diri. Nah, bicara dengan jujur ibu-ibu, kita sering boros. Kalau boros uang, kita bisa stop pada waktu kita nggak punya uang lagi, akhirnya kita juga udah nggak bisa boros lagi. Ya mungkin ada yang nekat dengan pinjam kiri kanan karena tidak bisa menyetop naluri atau semangat konsumerismenya. Tetapi itu pun pasti ada limitnya. Tetapi masalahnya ketika kita boros dengan waktu. Seperti saya bilang, kita tidur waktu tetap berjalan, kita kerja waktu pun tetap berjalan. Nah bagaimana kita mengisinya, bagaimana kita menggunakan waktu inilah yang harus kita pertimbangkan. Karena ternyata banyak kesempatan, ya, banyak peristiwa yang sebenarnya bisa mendewasakan kita, yang bisa mendekatkan kita dengan Tuhan. Seringkali kita abaikan atau kita tunda dengan berbagai macam alasan yang mungkin kita anggap masuk akal kok. Bu, saya perlu istirahat. Bu, saya perlu me time. Saya nggak bilang kita nggak butuh istirahat. Tuhan pun dalam penciptaan beristirahat. Tetapi tidak salah dengan istirahat, tidak salah dengan me time. Apa yang kita isi dalam istirahat itu? Apa yang kita isi dengan waktu-waktu yang kita katakan me time itu? Kalau mau jujur ya, me time yang terbaik adalah ketika kita ada di hadirat Tuhan. Itu me time terbaik. Sebelum mengenal kebenaran, sebelum sedewasa hari ini, ya walaupun saya masih jauh dari sempurna ini, tetapi dulu saya begitu banyak menggunakan waktu dengan sia-sia. Saya nggak lakukan sesuatu yang melanggar etika atau moral umum. Saya tidak melanggar itu, tetapi bagaimana saya pergi ke satu tempat, ngobrol, jalan-jalan, menghabiskan waktu mungkin keluar kota, malah beberapa kali keluar kota hanya untuk happy-happy. Hari ini saya sesali. Saya bersyukur Tuhan masih beri saya kesempatan kalau sampai seumur hari ini saya masih punya waktu, masih punya momen untuk memperbaiki apa yang tertinggal di masa lalu. Cuma masalahnya sekarang saya nggak bisa jalan. Maksudnya tidak bisa hanya dengan jalan, saya harus berlari. Karena banyak yang dulu tertinggal. Karena kesalahan, keputusan, atau pilihan-pilihan hidup yang salah. Gembala senior kita pernah memiliki satu lagu ya yang mengingatkan kita tentang hal ini. Lagunya berkata gini, kalau hari ini hari terakhirku, siap nggak? Ku pulang ke rumah abadi Bapakku. Tak ada sesuatu yang kupertahankan. Tak ada lagi yang masih kunantikan. Benar? Gak ada lagi yang kita nantikan? Kalau hari ini hari terakhirku, mestinya hidup telah bersih di matamu. Seharusnya seperti itu. Pekerjaan Bapa harus kutunaikan. Sedia menghadap pengadilan Tuhan. Kita bisa berkata kita siap menghadap Tuhan ketika
kita juga tahu bahwa kita sudah menunaikan, kita sudah melakukan apa yang Bapak mau kita lakukan. Apa yang menjadi bagian tugas kita. Nah, itu adalah satu kondisi yang kita sebut sebagai indah pada waktunya. Ya. Banyak di antara kita yang tidak memahami apa yang dimaksud dengan kalimat indah pada waktunya. Karena merasa bahwa Tuhan pasti akan menyediakan waktu itu buat kita. Kita sekarang ya tunggu aja. Nanti Tuhan yang akan berperan, Tuhan yang akan menentukan. Kan Tuhan Maha Kuasa, Tuhan yang absolut, Tuhan yang akan memberikan kita waktu yang paling tepat. Tidak salah dengan hal itu, tetapi yang mau kita perkarakan, kita harus berperan untuk menentukan waktu itu. Kita tidak bisa berkata, ya udah ngalir saja. Apa yang dimaksud dengan mengalir saja? Kita harus berserah, setuju. Tapi kita juga tidak boleh menyerah. Selama itu menjadi tanggung jawab kita. Selama itu masih dalam kapasitas kita tidak boleh menyerah. Kita harus berserah, tetapi kita tidak boleh menyerah. Jangan karena kita diajar berserah, lalu kita juga jadi malas. Kita tidak lakukan apa-apa. Waktu yang tercepat yang bisa kita capai untuk menjadi sempurna. Itulah yang dikatakan indah pada waktunya. Dan itu harus kita yang ikutan. Kita yang harus merajut. Kita yang harus menenun keindahan itu sejak sekarang. Sejak sekarang. Jadi tidak ada sesuatu yang indah pada waktunya, ibu-ibu, kalau kita tidak merajut keindahan itu sejak sekarang. Nggak bisa mendadak, semua perlu proses. Tapi kalau selama ini kita berkata indah pada waktunya dan kita mematok seakan-akan Tuhan yang absolut yang menentukan segala sesuatu, maka kita akan kelewat, kita akan tertinggal dengan waktu yang memang indah itu. Karena kita harus berperan, kita harus ambil bagian. Ya, jadi waktu yang Tuhan berikan itu merupakan satu kekayaan, satu anugerah yang tidak ternilai, yang tidak bisa kita beli dengan apapun. Nah, masalahnya sekali lagi, bagaimana kita mengisi waktu, bagaimana kita mengelola waktu itu dengan baik, dengan benar. Kedewasaan yang harusnya saya mungkin hari ini kalau di mata Tuhan sudah mencapai angka 8, tetapi mungkin hari ini saya masih 6. Ya syukur-syukur kalau udah 7,5. Udah gak terlalu jauh bedanya. Bagaimana kalau masih 5? Kenapa bisa terjadi? Karena saya mengelola waktu dengan salah di masa lalu. Hari ini saya pastikan untuk diri saya sendiri. Saya harus mengejar semuanya. Saya harus memperbaiki karena saya gak tahu sampai kapan umur waktu hidup saya. Setiap saat Tuhan bisa panggil dengan segala cara. Jadi apapun dan bagaimana pun keadaan kita hari ini, kita tidak boleh beralasan untuk kita tidak bertumbuh, untuk kita tidak mencapai kedewasaan kita. Maka ketika kita gagal mengelola waktu yang Tuhan berikan sebagai kekayaan yang tidak ternilai itu, maka kita juga gagal menjadi orang yang kaya di hadapan Tuhan. Kekayaan kita bukan karena kita punya harta benda. Kekayaan kita adalah ketika kita bisa maksimal di hadapan Tuhan. Orang yang suka menunda sebenarnya merupakan seorang pemberontak. Orang malas, orang yang suka menunda, orang yang tidak punya integritas, sebenarnya mereka adalah pemberontak di hadapan Tuhan. Dan itu manusia lama kita seperti itu. Dengan 1001 alasan, kita membenarkan diri untuk menunda, untuk tidak melakukan ini dan itu, untuk menolak melakukan pekerjaan ini dan itu dengan berbagai alasan. Manusia tuh alasannya banyak sekali. Gak perlu diajarin anak kecil, cucu saya aja udah bisa bikin alasan. Udah pandai bikin alasan. Ada aja gitu. Kita gak mungkin ajar anak kita, cucu kita berbohong kan. Tapi dia dengan melihat keadaan, dia belajar dari keadaan, dia bisa bikin alasan. 1001 alasan untuk kita berkata nanti ya Tuhan, tunggu ya Tuhan.
Tuhan selesaikan dulu yang ini ya, baru yang ini. Kalau Tuhan beresin yang ini, saya mau deh lakukan yang ini. Pernah nggak seperti itu? Kalau pernah atau sekarang kita sedang dalam situasi seperti itu, yuk kita berubah. Waktu itu milik Tuhan. Kalau kita sekarang semua yang ikut, yang melihat, yang menonton program ini, mengaku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita mengaku percaya berarti kita harus masuk ke dalam program pendewasaan yang Tuhan sudah siapkan buat kita masing-masing. Program Ibu A beda dengan Ibu B. Ibu B beda dengan saya. Semua kita berbeda. Gak usah kita banding-bandingkan dengan siapapun. Kita harus konsentrasi, kita fokus ibu-ibu. Pembentukan Tuhan apa buat kita hari ini. Lewat semua peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi. Nah, kalau kita sedang dalam keadaan di persekutuan atau di gereja, ya, tentu kita bisa menjaga sikap kita bisa, apa istilahnya, jaga image ya. Jaim kita bisa jagalah. Tetapi ketika kita ada di rumah, ketika kita sedang sendirian, itu nyata siapa kita sesungguhnya. Waktu kita diperlakukan tidak adil, waktu kita punya kesempatan untuk berbuat dosa, waktu kita dirugikan, waktu kita punya kesempatan untuk menindas orang, itu akan tercermin bagaimana kualitas kita. Dan kualitas itu terbentuk karena apa yang kita lakukan, apa yang menjadi keputusan kita di masa lalu. Kalau dulu kita biarkan emosi kita umbar, jadi tidak heran kalau hari ini kita juga kasar. Kalau dulu kita biarkan keinginan kita selalu dipenuhi, tidak heran kalau hari ini kita juga boros. Tapi kalau saat ini, menit ini, jam ini, hari ini, kita diperingatkan Tuhan, kita ditegur, kita diingatkan. Yuk kita berubah ibu-ibu. Memang tidak mudah untuk merubah kebiasaan, tidak mudah untuk merubah satu karakter, tetapi bisa. Susah tapi bisa, sulit tapi mungkin. Ya, ayo kita mau mengakhiri hidup kita dengan baik. Ya, yaitu kita mau selesaikan bagaimana kita nanti pada akhirnya mendapat kemuliaan. Tetapi kita harus mengelola waktu yang sekarang masih ada ini dengan sangat baik juga. Ada monster di daging kita ini. Dan ini sangat licik. Dan ini sangat kuat. Ini sudah menyatu. Dan monster itu tinggal tunggu momentum kapan dia akan muncul. Dan tidak mudah untuk mengalahkan ini. Tetapi kita harus menyadari dengan singkatnya waktu yang Tuhan berikan. Di mana Tuhan mau kita dalam waktu yang singkat itu untuk mengelola batin kita. Mendewasakan rohani kita. Yuk kita lebih berhati-hati menggunakan waktu. Bukan tidak boleh dengan me time tadi. Bukan tidak boleh dengan jalan-jalan, dengan pergi ke mall, dengan ngobrol-ngobrol dengan teman. Bukan tidak boleh, tetapi yang harus kita pikirkan seperti yang Paulus katakan, tidak semua yang baik itu berguna. Tidak semua yang baik itu berguna. Ayo, apakah berguna saya ngobrol sama teman-teman hari ini? Gak salah, kalau memang Tuhan izinkan, coba kita perkarakan. Saya pernah satu kali, pada hari Minggu, kita ada ibadah kan, ada undangan nikah. Nggak keluarga deket banget, tapi ya cukup baik kami berteman. Saya memperkarakan saya ibadah apa saya ke undangan. Waduh, saya ngerasa Tuhan kalau saya nggak ibadah nanti kalau pas saya dicariin terus taunya ke undangan, wah apa kata orang. Tapi saya pikir lagi, wah saya kok jaga nama baik saya ya. Yang saya harus cari apa yang Tuhan mau, bukan nama baik saya kan. Lalu saya berpikir, saya berdoa dan akhirnya saya putuskan, oke, saya pergi ke sana. Saya pergi ke undangan, saya hari itu skip nggak ke gereja gitu. Saya pergi ke undangan, tapi saya dalam hati saya udah mempunyai tekad juga. Saya nggak mau ngomong sia-sia, saya nggak mau bersikap yang salah. Kalau saya harus meninggalkan ibadah
karena Tuhan izinkan saya pergi ke pesta ini, saya harus berguna. Saya harus menjadi juru bicara Tuhan di sana. Saya harus lakukan sesuatu nih. Saya nggak merancang ketemu siapa, saya nggak tahu juga bakal ketemu siapa, tapi saya mempersiapkan diri untuk menjadi seseorang yang menjadi wakil Tuhan di sana. Singkat cerita ya tentu ketemu saudara dan kita makan, kita ngobrol panjang lebar. Lalu ada seorang saudara yang udah lama saya nggak ketemu, dia bertanya, kamu sekarang saya dengar jadi pembicara ya? Jadi khotbah ya gitu? Jadi dosen juga ya? Dia bilang iya. Gitu. Wah nggak nyangka ya, hebat ya kamu. Saya bilang ya Tuhan izinkan saya bisa jadi pengkhotbah, jadi dosen. Kamu tahu gimana saya dulu waktu kecil? Iya, kamu takut banget kalau ngomong. Kamu orang yang nggak mau ketemu keramaian. Saya seperti itu. Saya takut disuruh bicara, wah saya bisa gemeter. Saya bilang ketika kita memberi diri dibentuk Tuhan, ketika kita biarkan Tuhan bekerja, maka segala kelemahan itu bisa jadi kebaikan. Segala kekurangan itu bisa Tuhan pakai menjadi satu kemuliaan. Ketakutan saya untuk ngomong, untuk bicara di depan umum, membawa saya makin pasrah kepada Tuhan. Membawa saya makin enggak lagi menggantungkan pikiran saya, tapi saya mengandalkan Roh Kudus untuk tuntun saya bicara. Karena saya memang bukan orang yang pandai bicara, tapi Tuhan yang tolong saya. Saudara saya diam dan dia katakan, kamu berubah loh. Saya bilang ya puji Tuhan, ya saya mau jadi sempurna. Nah dia bukan dari gereja yang sama, dia bukan dari Rehoboth, dari GSKI, bukan. Jadi kata sempurna tentu masih agak asing di telinga dia. Nah dari situ kita berlanjut terus, ya sampai hari ini kita masih suka berdiskusi tentang hal-hal firman Tuhan, dan saya sering kirimkan link khotbah dari Truth ID, termasuk program Wanita Surgawi ini. Dia mulai menyadari bagaimana waktu yang dia gunakan selama ini itu dia gunakan dengan sia-sia. Dia bukan orang jahat, dia setia pada keluarganya, dia juga bekerja dengan baik, dia punya posisi yang baik, tetapi dia sering tidak mempergunakan waktu yang ada dengan bijaksana. Nah, dengan percakapan itu saya bisa sedikit merubah pola pikirnya, pembaharuan dalam pikirannya. Nah, seperti itu. Saya tidak katakan selalu harus ke gereja dan tidak boleh ke tempat lain. Kita minta pimpinan Tuhan. Kita tunggu komando Tuhan. Tuhan bisa saja bawa ibu untuk pergi atau untuk tetap bekerja di satu perusahaan. Walaupun di situ ibu dibully, ibu difitnah, ibu diperlakukan tidak adil. Tapi dengan bertahannya kita di sana, dengan sikap kita yang tetap damai sejahtera, dengan sukacita kita, kita bisa mengimpartasi teman-teman kita. Dan tidak mustahil mereka akan melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Lewat kesabaran kita, lewat ketekunan kita. Ya, jadi lewat segala hal yang Tuhan izinkan, itu bisa membawa kita, menuntun kita menjadi saksi Tuhan. Nah, Efesus 5 ayat 14-17, Paulus mengatakan begini, bangunlah kamu hai yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal. Orang bebal tuh orang yang gak bisa dengar lagi nasihat orang lain. Tapi seperti orang arif. Arif itu bijaksana. Orang dikatakan bijaksana ketika dia tahu bagaimana, apa, dan kepada siapa, di mana, kapan harus mengatakan atau harus melakukan sesuatu. Orang arif tidak sama dengan orang pandai. Orang pandai belum tentu bijaksana. Orang bijaksana pasti pandai. Nah, lanjut dikatakan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ketika kita ngerti kehendak Tuhan, ketika kita bukan stop sampai dimengerti tapi melakukannya, maka kita akan pandai secara rohani. Mungkin kita cuma lulusan SD. Mungkin ada di antara ibu-ibu yang juga
nggak sekolah mungkin. Apapun keberadaan kita hari ini, ketika kita mengerti apa kehendak Tuhan, kita melakukannya, kita akan menjadi alat di tangan Tuhan yang bisa sangat berguna. Masing-masing kita punya fungsi yang berbeda. Ya, sebagaimana tubuh ini punya fungsi yang berbeda. Jadi dari pernyataan Paulus ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa untuk mengerti kehendak Tuhan, kita harus mempergunakan waktu yang ada dengan baik. Kalau kita tidak menggunakan waktu kita dengan baik, berarti kita menyia-nyiakan anugerah yang begitu besar yang Tuhan berikan. Dan ironis, banyak orang Kristen yang mengira bahwa hidup kekristenannya ini dapat dijalani tanpa target. Tapi kita mau belajar, ya, sebagaimana Paulus memberikan perumpamaan sebagai seorang pelari, sebagai seorang petinju. Kita harus menguasai diri kita dalam segala hal. Dan kita harus punya tujuan. Sebagai pelari punya tujuan. Sebagai petinju kita juga nggak sembarangan memukul. Kita punya target ibu-ibu. Target kita apa? Sempurna. Dan untuk sempurna bagaimana? Pergunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Miliki fokus. Ya. Miliki fokus, jangan terdistraksi, jangan tergoda dengan medsos lah, dengan, bukan gak boleh, tapi jangan tergoda, terjerumus dengan kesibukan yang tidak berdaya guna. Jangan tergoda dengan cinta, jangan tergoda dengan sikap hati yang salah, dengan emosi. Dan kita harus seperti Ibrani katakan, tidak membawa beban. Kita letakkan semuanya. Kita bisa berlari dengan fokus ketika kita tidak lagi bawa beban. Kita nggak terpengaruh lagi dengan lingkungan kita. Apapun terjadi di sekitar kita. Tidak boleh lagi masuk dalam hidup kita. Di kesempatan yang lalu saya pernah katakan, mungkin hidup kita dalam badai hari ini. Ya, hidup kita dalam badai. Tapi jangan biarkan badai itu masuk dalam hidup kita. Mungkin kita dalam badai. Tapi jangan biarkan badai itu masuk. Dan ingat, Tuhan kadang izinkan badai bukan karena mau menjatuhkan kita. Nggak mungkin Tuhan mau jatuhkan kita. Tapi badai dikirim Tuhan untuk membersihkan jalan kita. Sehingga kita makin sempurna, makin berkenan di hadapan Tuhan. Ya, jadi mari kita persiapkan hati kita. Persiapkan hidup kita untuk fokus. Untuk tidak menoleh lagi ke belakang. Ya, masa lalu semua punya dan mungkin pernah kita sesali, tapi yuk kita fokus ke depan. Kita berlari tanpa beban. Kita tidak terpengaruh oleh keadaan apapun dan kita harus konsisten. Ini yang sulit. Untuk awal mungkin bisa, tapi kita harus konsisten. Ya, maka hati-hati ibu-ibu, jangan ada waktu luang di mana kita jadi nggak waspada. Jaga pertemanan kita dengan baik. Kita harus kelola itu, tapi juga jangan sampai kita tergoda atau terjatuh karena pertemanan yang salah. Nah, jadi indah pada waktunya bukan mutlak penentuan Tuhan, tapi kita sebagai makhluk yang diberi kehendak bebas oleh Tuhan, ikut menentukan kapan waktu yang indah itu. Ya, kita ambil bagian di sana. Maka tidak ada waktu yang kita katakan indah pada waktunya kalau kita tidak mulai merajutnya sejak sekarang. Jangan sampai terlambat. Waktu kita terbatas. Mungkin ini adalah kesempatan terakhir untuk kita perbaiki diri. Dan mungkin juga ini merupakan peringatan terakhir untuk kita. Bersiap-siaplah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kalau selama ini kami sudah menyia-nyiakan waktu yang Engkau percayakan pada kami. Kami mengisinya dengan banyak hal yang salah, yang tidak berguna untuk pendewasaan kami. Kami mohon ampun. Dan ke depan kami mau belajar untuk lebih peka, untuk lebih mengerti apa mau-Mu. Sehingga apapun yang kami lakukan, semuanya berguna untuk pendewasaan kami. Dan kami bisa menjadi alat-Mu yang efektif dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kebenaran-Mu pada kesempatan ini. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.